selama 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK, saya melihat ada banyak progres ya, terutama penyelesaian proyek infrastruktur. Jalan tol sudah, pelabuhan sudah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tindakan cepat. Apabila terjadi satu peristiwa yang dianggap penting atau darurat. Pak Jokowi ini saya nilai sebagai sosok presiden yang tidak mempunyai rasa lelah, rasa letih, karena terus keliling dan dilaksanakan itu dengan baik ya, dengan buka ceria, dan tidak pernah ada tanda-tanda bahwa beliau itu lelah atau letih. Itulah sosok pemimpin yang harusnya kita bisa contoh, mempunyai komitmen, integritas, daya tahan yang tinggi. Sampai 2 tahun pemerintahan ini, saya selaku Ketua DPR menilai pemerintahan Jokowi cukup sigap mengatasi berbagai persoalan yang ada. Dan baru 2 tahun saja sudah banyak menunjukkan, baik secara fisik maupun yang non-fisik. Ya. Pembangunan cukup fenomenal, dan saya meyakini pemerintahan beliau 5 tahun akan berjalan dengan baik. Akan menghasilkan banyak hal yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Berbeda dengan waktu sebelumnya, pemerintahan Jokowi 2 tahun terakhir ini menghadapi tantangan eksternal yang sangat berat. Karena itu, pemerintah harus bekerja keras. Pemerintah sudah mempertahankan pertumbuhan 5%. Di masa-masa mendatang, tingkat pertumbuhan harus dinaikkan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Bidang industri tidak boleh lagi bertumbuh rendah, harus ditingkatkan dan harus bisa bersaing di pasar internasional. Birokrasi harus efisien dan tidak menghambat bisnis. Karena itu ke depan kita harus mengefisienkan seluruh lini dari infrastruktur, jaringan transportasi, dan seluruh sistem pendukung ekonomi. Semoga ke depan lebih sukses. 2 tahun pemerintahan Jokowi JK memperlihatkan komitmen yang sangat kuat untuk menuju negara sejahtera melalui pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, dan melibatkan rakyat dalam berbagai banyak hal di kebijakan pemerintah. Pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK selama 2 tahun terakhir ini sudah menunjukkan progres yang lebih baik. Cuman memang kondisi makro ini kan memang tidak mudah pada posisi seperti ini, dan juga konsolidasi dari kabinet sendiri juga perlu waktu sampai kita ada Presiden mengadakan reshuffle sampai 2 kali. Tapi yang kami lihat bahwa semangat ataupun tujuan dari Pak Jokowi dan Pak JK ini tetap konsisten, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing, dan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah. Pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala, saya nilai kedua tokoh ini sudah berhasil membuktikan bahwa mereka bekerja sangat keras, bahwa mereka bekerja nyata bagaimana mewujudkan impian masyarakat. Tentu tidak mudah karena juga persoalannya begitu kompleks. Memang dalam survei disebutkan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak JK ini beberapa memuaskan masyarakat ya, mengenai soal bagaimana bantuan kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi memang tingkat kepuasan ini menurut saya perlu diteruskan. Karena apa? Karena memang masih banyak sekali hal yang harus diperbuat lagi oleh Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala,
untuk memenuhi harapan masyarakat. Menurut saya tidak bisa hanya diserahkan kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Ini menteri-menteri yang lain pun mesti harus mendukung, sehingga mereka juga sekarang ini diharapkan lebih kompak, tidak salah satu masing-masing saling kepret dan saling melabrak. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang dalam 2 tahun yang berlalu ini sudah menunjukkan suatu keberhasilan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya Bapak Presiden Jokowi ini, maka beliau itu telah memberikan suatu semangat dan suatu jalan yang sangat jelas bagi bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa infrastruktur itu adalah betapa pentingnya bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Dan saya yakin suatu ketekatan daripada pemerintah Republik Indonesia sekarang ini pasti akan membawa bangsa kita ke dalam satu era yang lebih baik. Saya yakin 5 tahun lagi ini adalah era faktor Indonesia di dunia ini. Semua tentang urusan dunia ini tanpa terlibatnya daripada Indonesia tidak akan bisa jalan dengan secara baik. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat kepada Bapak Presiden Jokowi. Semoga terus berjaya. 2 tahun ini pemerintahan Jokowi JK jelas sudah menunjukkan banyak sekali perubahan-perubahan dan jelas reformasi ini sekarang sudah mulai kelihatan, sudah berjalan, dan saya pikir sudah mulai confidence juga ya leadership Bapak Jokowi dari sisi bahwa ini adalah reformasi ini harus terus dilanjutkan. Namun yang penting adalah memang kembali lagi harus selalu dilihat dari segi implementasi gitu, karena banyak dari segi reformasi kebijakan tapi mungkin belum sepenuhnya terrealisir di lapangan, dan ini yang saya pikir harus terus dilanjutkan. Masa pemerintahan yang telah dijalankan selama 2 tahun oleh Bapak Jokowi dan Pak JK ini patut kita syukurin bersama. Bagaimanapun apa yang kita rasakan sekarang ini sebagai anak negeri ini, bahwasanya pemerintahan ini berjalan secara efektif. Artinya roda pemerintahan jelas efektif. Kita tidak bisa melupakan bagaimana dia mengawali masuk kepada roda pemerintahan yang pertama. Tahap pertama, defisit anggaran berjalan. Itu yang dia hadapin. Harga minyak dunia yang begitu tinggi. Ya kan? Kemudian dukungan parlemen yang minoritas. Ya, itu potensi distabilitas dalam segala hal, politik, ekonomi bisa terjadi. Tapi syukurlah, dalam waktu 2 tahun ini ya dia mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Ya kan, stabilitas di bidang politik terjadi. Begitu juga makroekonomi kita, ya kan, fiskal kita terjaga secara baik. Pertumbuhan kita masih mereka berani mencanangkan 5% misal paling sedikit-sedikitnya tercapai. Dan yang lebih menarik lagi, prestasi teks amnesti ini, jadi saya ucapkan selamat untuk itu. Yang menarik buat saya adalah Pak Jokowi dalam rencana kerjanya berkata mengenai revolusi mental. Teks amnesti contohnya, itu adalah suatu gebrakan yang sesuai dengan ini. Bekerja langsung, meningkatkan infrastruktur secara langsung. Bagaimana Pak Jokowi juga berbicara menghindari feudalisme. Bagaimana memotong biaya-biaya sehingga tidak consumerism. Nah, ini yang sedang coba dilakukan oleh Pak Jokowi. Intinya adalah bagaimana Pak Jokowi dan Pak JK menurut saya sedang mencoba menciptakan satu teori ekonomi baru. Bukan Keynesian, bukan monetarian, tapi mencari satu ekonomi baru yang tidak consumerisme,
tidak konsumerisme, tidak feudalisme, dan tidak hedonisme. Dan itu kalau berhasil, mungkin kita bisa namakan itu sebagai Jokowinomics.